tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa ilayya marji'ukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Hampir sama. Ya, cuma mungkin ayat ini lebih diperkecil lagi, yakni wa wasainal insani walidayhi husnan. Kalimatnya husnan, yakni Allah wajibkan manusia untuk berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya, ibu bapaknya husnan. Ala kulli hal ma amiltum liwalidayk bihusnin gitu loh. Semua yang kau perbuat untuk kedua orang tuamu harus yang baik. Sampai antum ini kalau punya orang tua, ya, antum kasih jeruk, kasih apel tuh yang terbaik gitu loh. Jangan kita ngasih orang tua yang biasa-biasa, kasih teman yang terbaik. Ya. Sering bahasa saya sering bicara dengan bahasa yang gampang. Kan kalau kita ngelihat ibu khususnya ibu ya, ibu kita gitu ya. Dulu ibu itu kan sangat gesit sekali orangnya. Dulu waktu ibu saya muda, Ustaz, nggak ada makanan basi, Ustaz. Biar nggak habis, malam itu diolah, diangetin, pagi diaduk jadi oblo-oblo, makan, masya Allah. Oblo-oblo tahu ya, sisa makanan yang dibuat itu, masya Allah. Tapi sekarang ibu saya sudah lemah, Ustaz. Betapa banyak gerakannya yang lambat sehingga kalau pagi sering saya cium bau basi di dapur. Waduh, saya punya uang, saya pengen beriin ibu saya kulkas, masya Allah nih anak. Saya tahu ibu saya lemah, diberikan kulkas. Cuma kan kadang-kadang ibu kita ini suka lucu, gitu kan. Ya, ibu kita kalau di Betawi kadang-kadang celutukannya tuh maut bener gitu lah. Kulkas dibuka, lega amat nih kulkas, suka begitu kan. Kalau dia udah pakai bahasa lega tuh kosong, berarti isiin gitu. Nah ente umur-umur udah mikir, jangan tunggu ditegor. Ya Allah, mumpung masih ada, perhatiin tuh mulut keriputnya makan apel. Mungkin sebentar lagi mayit yang kau lihat. Wallahi, subhanallah. Berikan yang terbaik kepada dia. Jangan beli yang, ya Allah, oh subhanallah, buat orang tua tunggu barang udah 2 hari udah layu, udah agak murah baru. Lah, harta yang kau miliki itu titipan Allah, bukan hartamu. Kau diberikan kemuliaan dengan punya harta. Kau diciptakan ahsanul takwim, kenapa enggak memberikan ahsanul ibadah, ibadah yang terbaik kepada Allah? Sampai Nabi itu bukan orang kaya, tapi Nabi itu puji pamannya dengan pujian yang belum pernah kita dengar di atas dunia ini. Apa yang Nabi katakan? Wallahi ya ammi, law wadu asyamsa fil yamin wal qamar fil yasar ala an atruk hadal amr ma taraktu. Ada anak muji orang tua begitu. Aku tahu pamanku, semua kau berikan untukku. Bahkan kalau mentari kau mampu ambil, kau letakkan di tangan kananku. Oh, ini bahasa tinggi benar. Rembulan di tangan kiriku, tapi demi Allah, rahmat Allah lebih agung. Tidak akan ku pernah tinggalkan dakwah ini. Ini kan bahasa-bahasa tinggi. Ke orang tua begitu, uji mereka. Baru datang juga, ya Allah Umi, tumben hari cantik bener Umi. Bisa aja loh, kan gitu kan. Seneng hatinya. Ya Allah Abah, masya Allah. Ini jenggot makin jaga aja, masya Allah. Alhamdulillah. Orang tua juga seneng lihat anak datang. Ya Allah, tuh anak nggak nongol lagi nih hari, masya Allah. Tapi kalau datang dari rumah, besok juga mau datang. Ya jangan datang deh tuh anak, nongol juga. Aduh. Orang gemeter main ente ada rugi ente. Subhanallah ya. Husna. Wa in jahadaka litusrika bima laysa laka bihi ilmun. Sama. Seandainya mereka mengajak buatan syirik kepadamu, tidak ada hak kamu untuk mengikutinya. Ya. Fala tuti'huma ilayya marji'ukum, ingat tempat kembalimu kepadaku. Fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah berikan garis bawah. Semua perbuatanmu pasti dikembalikan. Makanya ingatlah tanggung jawab ini, jangan main-main. Makanya Imam Bukhari dengan tegas itu mengatakan berilmu sebelum berkata dan beramal. Kenapa? Karena perkataanmu, perbuatanmu akan dikembalikan kepadamu nantinya, insyaallah. Ya, baru kemudian ayat yang Al-Ahqaf ayat 15-16. Wa wassal insana biwalidayhi ihsanan hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran hatta idza balagha ashuddah wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'da sidq alladhi kanu yu'adun. Surat Al-Ahqaf ini ya, di ayat ke-15-nya sama dengan yang kita bahas, tapi kuncinya itu di ayat ke-16.
Kalau antum perhatikan ayat ke-16-nya, ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Mereka itulah, kata Allah, mereka itulah orang-orang yang Allah terima amal baik yang telah mereka kerjakan. Berarti ayat 15 menjadi syarat amalmu diterima. Ada satu hadis riwayat Imam Bukhari tertulis dalam kitab Adabul Mufrad maupun kitab Riyadhus Shalihin. Nabi mengatakan bahwa yurfa'ul a'mal yaumal isnain wa yaumal khamis. Diangkat amal Anda itu hari Senin dan Kamis. Yughfaru lirajulin la yusriku billahi syai'an. Allah ampunkan orang yang tidak berbuat syirik. Illa rajulan illam ro'an kanat bainahu wa bain akhi syahna. Yang tidak diangkat amalnya, istighfarnya, doanya adalah orang yang diantara saudaranya bermusuhan. Bayangkan, terus aja bermusuhan, antum dimusuhin, diemin aja biar yang berdosa, kan begitu. Jangan terjebak ke permainan orang. Karena Allah sudah mengatakan wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahilun qalu salaman. Kalaupun orang yang tidak berilmu kasak kusuk, qalu salaman. Jangan terjebak dalam permainan. Yakinlah orang yang berbuat baik, Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan tolong seseorang kalau dia biasa menolong saudaranya. Terus saja berbuat baik, Allah akan menolong. Maka Allah mengatakan, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Siapa yang menyakiti kekasihku? Siapa kekasih Allah? Orang-orang yang tercipta untuk beribadah dan istiqomah di atas sunnah. Kekasih Allah. Yang menyakitinya, faqad adantuhu bil harb, kata Allah. Menabuh genderang perang untukku, kata Allah. Berarti perang bersama Allah. Lawan deh Allah kalau kuat. Subhanallah. Wa iyadu billah wa na'udzubillah, ya. Kuncinya ini dikatakan ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Mereka itulah orang-orang yang Allah terima semua perbuatan baiknya. Kenapa diterima? Karena kepada kedua orang tua dia berbuat baik. Berarti salah satu mustajab doamu baktimu kepada kedua orang tua. Bukankah ini yang dipertontonkan Uwais Al-Qarni, seorang yang hidup zaman tabi'in, ahsanut tabi'in, sebaik-baik pengikut sahabat, Uwais Al-Qarni, orang yang kalau berdoa langit bergetar. Sampai Nabi perintahkan kepada Umar, datang kepada Uwais, mintakan Uwais untuk berdoa kepada Allah untuk ampunan untuk kalian. Demi Allah. Kenapa? Uwais meletakkan orang tuanya, khususnya ibunya, di atas kepalanya. Subhanallah. Tidak ada kerugian. Kalau sampai Allah tekankan jangan berbuat syirik, kepada orang tua berbuat baik, demi Allah tidak ada kerugian melakukannya. Kau tidak berbuat syirik, kau yang beruntung. Karena kalau kau berbuat syirik, Allah yang mengatakan ana aghna syurakai an syirki man amila amalan asraka fi ghairi ma'i taraktu wa syirkahu. Aku ini sekutu, kata Allah, yang paling benci disekutui. Aku benci disekutui, kata Allah. Kau tidak mengenalku. Allah itu zat Rabbul Alamin, yang jangankan diminta, enggak diminta juga Allah ngasih, apalagi diminta, kan begitu. Maka salah kalau orang suuzon sama Allah, salah. Sampai Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ana inna zanni abdi, aku ini menurut prasangka hambaku. Kalau hambaku pikir aku kejam, emang Allah syadidul iqab. Tapi kalau hambaku pikir aku ini baik, Allah Rahman, Allah Rahim. Bahkan Rahmannya Allah wasiat kulla syai', mencakup seluruhnya. Sampai orang kafir, orang yang menghina Allah, Allah punya anak, yadullah maglulah, Allah berikan rahmatnya. Itu Allah. Tapi Rahim isim mustaq, ya, ini kalimat yang diambil dari Ar-Rahman, digapai sama orang Islam yang benar di sorga nanti, berbentuk sorga Rahim, insyaallah. Bayangkan, digiring manusia untuk memahami syarat diterima amalmu yang di atas. Maka kantum perhatikan di ayat yang ke-15 kalimat, yakni telah diperintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Hamalathu ummuhu kurhan, di mana ibunya itu hamil kurhan. Orang hamil senengnya kalau habis nikah dengar bini telat, ya Allah, wah telat. Bini pun senang bisa memberikan buah kepada suaminya. Tapi apa ngejalaninnya kurhan, bohong, nggak ngeluh. Aduh, iya, masya Allah. Kadang-kadang ketika bayi 40 hari yang ketiga, 4 bulan usianya, seharusnya seorang istri itu kalau bisa hatam Quran, banyak berdoa, karena masa-masa rentan ditiupkan ruh kan.
wa yanfukhu ruh wa yuktabu bi arba'i kalimat, ditiupkan ruh ditetapkan 4 kalimat takdir.